Tuhan yang memelihara setiap kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan Kau sudah menyertai kami, dan kami bersyukur Tuhan pagi ini kalau saat ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan, di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan di dalam kami mengikuti ibadah kami Tuhan Yesus, Engkau hadir Tuhan, melawat setiap hati kami Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan lebih lagi bersekutu dengan Engkau Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau hadir tengah-tengah kami, Kau urapi ibadah kami, Kau berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau layak Tuhan Yesus, kami tinggikan. Engkau layak Tuhan Yesus, terima pujian. Haleluya Tuhan Yesus. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Sebab Kau layak, terima pujian. Kau layak terima pujian kami Tuhan. Terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala Raja, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan di pada pagi hari ini Tuhan, di minggu kedua Tuhan, bulan Juli Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh bersekutu di tempat ini, baik dan di rumah melalui Zoom online Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan. Kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan lawat bangsa ini Tuhan, menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Berkati pemimpin kami, Pak Jokowi beserta wakilnya Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Pimpin beliau Tuhan beserta wakilnya Tuhan dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Berikan ide-ide yang terbaik Tuhan dalam memajukan bangsa kami ini Tuhan. Berkati juga Tuhan perekonomian kami Tuhan, yang semakin baik Tuhan. Kau mau pimpin untuk perekonomian kami semua Tuhan, tidak adanya bangkrut ataupun kesusahan Tuhan di bangsa ini Tuhan. Dan segala aspek yang ada juga Tuhan, berkati Tuhan, baik keamanan ataupun apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau menyerahkan Tuhan Bapak Gembala Sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Niko Noto Raharjo Tuhan beserta keempat wakilnya. Kau mau berkati Bapak kami ini Tuhan, Pak Niko Tuhan beserta keluarganya semuanya Tuhan. Kau mau berikan dia ide-ide yang baik Tuhan dalam memimpin kami Tuhan sebagai domba-dombanya semuanya Tuhan di GBI ini Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat
Karayon kami Tuhan, Pak Yohanes Raja Guguk Tuhan, sebagai Kepala Rayon 1G Tuhan. Kau mau berkati dia Tuhan, biarlah Rayon 1G ini terus menjadi domba yang terberkati Tuhan, menjadi ladang penuaian-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat Bapak Gembala terkasih kami di sini Tuhan, Bapak Edi Sabtora Harjo Tuhan. Kau mau berkati Bapak beserta Ibu Endah Tuhan dan kedua anaknya Tuhan, Priski dan Elmo Tuhan, menjadi keluarga yang terberkati Tuhan, menjadi contoh Tuhan buat kami semuanya di sini Tuhan. Juga Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, nanti akan dibawakan oleh Pastor John R. Pekwali Tuhan. Kau mau pimpin Bapak John Tuhan dalam memberikan firman-Mu Tuhan, pakai lidah bibir Bapak John Tuhan dalam memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga pelayan-pelayan-Mu di sini Tuhan, para pengerja semuanya Tuhan, menjadi pengerja yang luar biasa Tuhan, yang berkomitmen Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan. Apapun dimanapun, waktu dimanapun juga Tuhan, Kau mau berikan komitmen kepada kami Tuhan, kalau Engkau-lah yang nomor satu Tuhan dalam pengerjaan kami Tuhan, pelayanan kami Tuhan. Berkati juga Tuhan kakak-kakak sekolah minggu Tuhan dalam melayani anak-anak kami Tuhan. Kau mau pimpin mereka Tuhan, Kau mau berikan mereka untuk sukacita Tuhan dalam melayani anak-anak kami Tuhan, dan mengenalkan Engkau Tuhan melalui mereka Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat yang di rumah maupun yang di sini Tuhan. Biarlah sepulang kami di sini menjadi sukacita sepenuhnya Tuhan di hari-hari berikutnya Tuhan, bukan hanya hari ini aja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi dan hari ini kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Masih bersemangat memuji Tuhan? Masih bersemangat memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Yang bersemangat memuji Tuhan, boleh lihat dong kanan kirinya. Boleh lihat kanan kirinya dan katakan, hari ini Tuhan memberkatimu. Amin. Segala puji syukur. Haleluya, kami memuji Engkau Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari yang bersorak katakan, lambaikan tangannya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak untuk-Mu Tuhan, mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama angkat tangannya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya.
Tuhan. Saatnya kita akan membacakan Mazmur 91 dan Pentakosta yang ketiga. Multimedia kami persilakan. Dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom saudara, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, selalu mengajarkan supaya kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah sepenuhnya menyenangkan Tuhan tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Pandangan tersebut sangatlah menyesatkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Paulus mengatakan bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia atau pemberian Allah saja dan bukan hasil usaha manusia. Dengan menerima kasih karunia ini, kita menjadi warga kerajaan sorga yang memiliki posisi diselamatkan di dalam Yesus. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan inginkan supaya kita anak-anaknya melakukan kehendaknya. Hal ini sejalan dengan dua tema dasar perjanjian baru, yaitu pertama, bagaimana kita ditebus oleh Allah, yaitu karena kasih karunia oleh iman. Kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan. Efesus 4 ayat 1 menuliskan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup berpadanan dengan panggilan dijelaskan lebih lanjut dalam Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu,
Sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, setelah mengerti ayat-ayat tadi, tentu kita paham bahwa argumen kelompok Hyper Grace mengenai Tuhan sudah berkenan dengan hidup kita hanya dengan menerima Yesus tanpa perlu melakukan apapun juga, jelas tidak tepat. Bayangkan, Zakheus pemungut cukai yang setelah menerima Yesus dalam kehidupannya, keesokan harinya kembali memeras orang-orang. Atau Saulus yang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik, kemudian kembali menganiaya jemaat Kristus setelah matanya disembuhkan. Keduanya sudah bertemu Yesus. Keduanya sudah menerima Yesus dalam kehidupannya. Tapi, apakah hanya menerima Yesus tanpa mengalami perubahan hidup bisa membuat Tuhan berkenan kepadanya? Tentu tidak. Berusaha untuk berubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus setelah mengalami kelahiran baru bukanlah suatu tindakan legalistik. Justru Alkitab memerintahkan kita untuk secara aktif mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hal itu juga dikuatkan lagi oleh Rasul Petrus yang menuliskan bahwa kita juga perlu berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi, sesungguhnya perubahan itu tidak terjadi secara pasif dan otomatis seperti yang diberitakan oleh kelompok Hyper Grace. Saat menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan baru dengan satu natur ilahi yang secara otomatis mendorong kita untuk berubah dan ingin hidup menuruti Allah. Namun, kita perlu ingat bahwa kelahiran baru itu tidak menghilangkan natur dosa dalam hidup kita. Jika kita hanya bersikap pasif dengan mengikuti dorongan untuk berubah dan tidak secara aktif mengusahakan perubahan itu, tentu kita berpotensi menyimpang dan kembali ke kehidupan lama kita karena kecenderungan dosa yang sudah ada dalam diri manusia akan menghalangi untuk hidup menuruti Tuhan. Selain itu, kita juga hidup di dunia dengan sistem yang memang menentang Allah. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidaklah mungkin kita bisa berubah. Tapi tanpa kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan, perubahan pun tidak akan terjadi. Setelah kita berubah, Tuhan juga ingin hidup kita berbuah. Paulus menuliskan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, serta bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah bagi Tuhan secara sederhana berarti hidup seperti Kristus telah hidup. Berusaha untuk hidup seperti Kristus itu tentu tidak legalistik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Jadi, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Dengan berubah seperti Kristus dan berbuah baginya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar kita boleh menjadi pelaku dan berbuah di dalam firman-Nya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi siang hari ini Tuhan. Kau urapi setiap kami ya Tuhan. Lebih lagi Tuhan Yesus, kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Engkau tahu apa yang kami perlukan Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami hanya ingin Tuhan Yesus, lebih lagi Tuhan Yesus menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yeremia 12 ayat 3a. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau mengenal hati kami Tuhan Yesus. Engkau mengetahui setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tiada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya dan kami bersyukur kami memiliki Allah yang hidup.
Pagi ini Tuhan kami sungguh-sungguh ingin Tuhan Yesus menikmati Engkau lebih lagi Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan Yesus. Kami perlu jamahan-Mu Bapa. Kami perlu urapan-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus menyenangkan Engkau ya Tuhan. Bertahtalah Engkau atas pujian penyembahan kami ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Benar Tuhan, kami rindu Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Amin. Bagai padang gersang Tuhan, menanti datangnya hujan. Bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun Tuhan jiwa kami Bapa. Begitupun jiwaku, Haleluya. Tuhan. Katakan hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawa kami Tuhan, bawa kami Bapa Lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kembali kita angkat pujian ini dari awal Bapak Ibu Saudara. Dengan sungguh-sungguh katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami. Begitupun jiwa Haleluya. Tuhan, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawa kami Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu.
Shande. Haleluya, haleluya, Engkau baik Tuhan. Kinaralabaya syada, kinaralabaya Rab. Oh, Engkau pribadi yang kami rindukan Tuhan. Kinaralabaya syada, kinaralabaya ralabaya syada. Kinaralabaya syada, kinaralabaya syada. Kinaralabaya syada, kinaralabaya syada. Oh, ya ralabaya syada. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Datanglah Roh Kudus. Ralabaya syada. Holy Spirit. Rabaya shikira labaya shande. Kinara labaya shande, kinara labaya shande. Ora labaya shikira labaya shande. Haleluya. Come Holy Spirit, fall in this place. Yes Lord. I need it more. Jamah kami semua Roh Kudus. of you. Kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Fill me again Oh, ya with ralabaya the shikira labaya power of shande. Kira labaya shande, Spirit. kinara labaya shande. Lord, I'm Kira labaya shikira labaya crying shande. out Angkat tangan kita, for katakan Come Holy Spirit. of you. Haleluya, Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Come Holy Spirit. Jawab lagi semua Tuhan. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar yang Engkau berikan kepada kami. Kami menikmati hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana atas kehidupan kami. Sebab kami yakin tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua dalam rencana Tuhan.
Kami telah melewati banyak masalah dalam hidup bersama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap pengalaman-pengalaman kami dengan Tuhan terus mengingatkan kami, mendorong kami agar kami tetap bersemangat melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah segala puji-pujian yang kami sudah naikkan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami, biarlah kuasa Roh Kudus mengambil alih pemberitaan firman Tuhan ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Dan biarlah kuasa Roh Kudus menguasai kami semua. Ampuni segala kesalahan dosa kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Salam. Sekali lagi salam. Kayaknya ruangan ini terlalu jauh ya. Saya merasa kecil sendiri di depan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Saya ucapkan kita, apa kabar semua? Luar biasa ya. Jawabnya juga luar biasa. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus tentunya. Mengucap syukur karena 2 tahun pandemi COVID gitu ya. Yang begitu menakutkan, akhirnya saya keluar juga sebagai pemenang begitu. Maksudnya Tuhan masih kesempatan untuk berdiri di tempat ini. Bapak Ibu yang hadir hari ini itu semua dalam rencana Tuhan. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang telah mengizinkan saya untuk berdiri di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan memperkenalkan diri, nama saya John Riu Pekuali, asal saya dari Sumba, NTT. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Padang Sabana itu daerah saya, atau Kuda Sandalwood itu daerah saya juga. Gitu ya, Padang Sabana, Kuda Sandalwood itu daerah saya. Ya Bapak Ibu, itu saja. Saya teman dari Bapak Gembala, kami sering ketemu di kelas gitu ya, kelas perkuliahan. Itu aja, hari-hari saya mengajar di Petamburan, STTBI, dan sembari bantu pelayanan di Karangkan, GBI Sangkakala. Oke, itu saja Bapak Ibu perkenalan kita. Hari ini kita akan melihat bagaimana hidup ini sebenarnya bukan kebetulan. Semua dalam rencana Tuhan. Ada satu istilah yang menarik bagi saya, istilah proyeksi. Istilah proyeksi itu artinya sebuah istilah yang sudah lazim kita dengar ya. Setiap kita dengar kata proyek, pasti ada yang memproyeksikannya. Kalau ada yang memproyeksikannya, pasti proyek itu besar dan ada karyawannya atau ada pelaksananya. Gitu. Sebenarnya kalau kita belajar Alkitab Bapak Ibu, hidup kita ini merupakan proyeksi Tuhan. Kenapa saya katakan bahwa hidup ini tidak ada yang kebetulan? Ya, karena memang hidup ini dalam proyeksi Tuhan. Kita sedang ada dalam satu rancangan besar Tuhan. Ada dalam sebuah proyek besar Tuhan. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus itu ada dalam proyeksi Tuhan. Proyek besar Tuhan adalah misi Allah, yaitu misi penyelamatan bagi seluruh umat manusia dari generasi ke generasi. Dan kita telah diproyeksikan oleh Tuhan untuk menjadi kerja atau rekan kerjanya Tuhan dalam proyek besar Tuhan itu. Kita lihat gedung yang megah ini ya. Saya nggak tahu ini proyeknya siapa dulu. Lalu siapa arsitekturnya, siapa pelaksana, siapa yang mengerjakannya. Kita hanya melihat gedung ini bagus gitu ya. Dari segala sudut. Timur, barat, utara, selatan. Tetapi kita tidak tahu siapa yang punya proyek ini dulu. Siapa yang memproyeksikan orang-orang itu
untuk menyelesaikan gedung ini. Ini gambaran saja. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, ibadah setiap hari Minggu, ataupun ibadah-ibadah komsel, itu semua masuk dalam proyeknya Tuhan. Dan kita sebagai pelayan Tuhan atau jemaat Tuhan adalah orang-orang yang dipilih, ditetapkan oleh Tuhan untuk masuk dalam proyeksi Tuhan menyelesaikan proyek besar Tuhan itu. Misi Allah. Ya, saya sebenarnya hari ini mau berbicara tentang misi Allah gitu ya. Tetapi tidak apa-apa. Kemarin dulu gitu ya, saya diingatkan oleh Tuhan mengenai teks ini. Coba kita baca Yohanes 21 ayat 15 sampai 25. Waktu saya berapa lama Bapak Gembala? 40 ya? Iya. Oke. Yang penting kalau udah lewat 40 langsung angkat tangan. Ya, Yohanes 21 ayat 15 sampai 25. Sebuah teks yang tidak asing lagi buat kita dan mungkin kita seringkali mendengarkan teks ini. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai 25. Mari kita baca bersama-sama biar kita tahu cerita ini. Saya baca ayat 15, Bapak Ibu ayat yang ke-16 dan seterusnya. Ayat ke-15 saya mulai. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 18. Ayat 19, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ayat 20. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ayat 24. Masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca cerita ini dilatar belakangi oleh peristiwa Yesus menampakkan diri untuk ketiga kalinya kepada murid-murid. Namun Yohanes hanya
menyoroti beberapa orang murid saja. Kalau kita baca di Yohanes pasal 21 ayat yang pertama, yaitu Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus yaitu Yohanes dan Yakobus, dan 2 orang murid yang lain. Kenapa Yohanes hanya menyebut beberapa murid ini saja? Tidak semua murid, atau 120 orang murid, atau dari beberapa 12 orang murid itu, hanya beberapa. Dan Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, kemudian Thomas. Rupanya Bapak Ibu, murid-murid ini kalau kita kilas balik melihat rekam jejak mereka di masa lalu dalam peristiwa yang besar ketika Yesus ditangkap, dianiaya, lalu disalibkan. Inilah murid-murid yang satu, Petrus menyangkal Yesus. Thomas tidak percaya kebangkitan Yesus dan juga ragu-ragu. Sedangkan Yohanes dan Yakobus, mereka adalah orang murid-murid yang egois dan juga ragu-ragu dengan kebangkitan Yesus. Rupanya Yohanes sengaja mengangkat pribadi-pribadi ini supaya kita sebagai pembaca melihat siapa mereka sebenarnya di hadapan Tuhan Yesus. Mereka adalah murid-murid yang pertama. Terlepas dari kemanusiaan mereka, tetapi Yohanes sengaja mengangkat mereka adalah murid-murid yang telah melewati masalah yang sangat besar. Ketika terjadi penganiayaan, mereka lolos yang dari namanya maut. Amin. Semestinya mereka juga ditangkap dan dibunuh seperti Tuhan Yesus. Karena mereka adalah pengikut Tuhan Yesus. Tetapi Allah tidak menghendaki hal itu. Dan mereka diizinkan oleh Tuhan, mereka tetap hidup sampai Yesus bangkit. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. 2 tahun kita menghadapi pandemi COVID yang sangat luar biasa ya. Di mana-mana kita dengar orang berpulang karena COVID. Waktu orang mungkin ada di antara Bapak Ibu yang masuk rumah sakit juga karena kena COVID. Dan Bapak Ibu salah satu dari antara yang banyak yang selamat dari COVID. Puji Tuhan, untung Tuhan lindungi saya dan saya tidak pernah kena gitu ya. Saya masih semangat. Maksud saya, kalau murid-murid Yesus selamat dari maut, dari kejaran orang Romawi pada waktu itu, kekejaman juga orang-orang Yahudi yang menentang Yesus, dan mereka diizinkan oleh Tuhan untuk tetap hidup. Tentunya itu sebagai rencana Tuhan atas mereka untuk melanjutkan proyeksi Tuhan, program penyelamatan Tuhan. Amin. Jadi kehidupan mereka bukan secara kebetulan. Memang Tuhan sudah merancang itu dari sejak awal. Sehingga kalau kita baca di teks ini, waktu Yesus bertanya kepada Simon, Simon anak Yohanes, dia tidak berkata, Yesus tidak berkata Simon Petrus, tetapi Simon anak Yohanes. Supaya Petrus mengingat kembali peristiwa pertemuan mereka di awal itu, waktu Yesus bilang, ikutlah aku, dengan nama Simon anak Yohanes. Lalu kemudian baru diganti dengan Petrus. Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Sebanyak 3 kali. 2 kali Petrus berkata, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Rupanya Petrus hanya berkata, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau sebagai saudara. Tapi Yesus tanya lagi. Yang pertama, yang kedua, Petrus juga jawab dengan hal yang sama. Yang ketiga Petrus balik, apakah engkau mengasihi aku sebagai saudara? Kalau kita baca dalam teks Yunani, sebenarnya ini ada 2 kata kasih gitu ya, yang digunakan secara berbeda. Waktu Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Menggunakan kata agape gitu ya. Kasih yang tanpa syarat, yang umum dipahami. Lalu Petrus menjawab, aku pilio engkau. Aku mengasihi engkau sebagai saudara. Rupanya Petrus masih menganggap Yesus sebagai saudara
sejak waktu dia dipanggil untuk menjadi murid. Tetapi rupanya Yesus ingin membawa Petrus kepada pengalaman yang lebih daripada itu. Sehingga dalam pertanyaan yang ketiga, Yesus berkata, apakah engkau pilih aku? Petrus dengan sedih. Ternyata Yesus maksudnya lain. Maksudnya begini Bapak Ibu. Yesus mengingatkan Petrus mengenai kata ikutlah aku. Kata ikutlah aku di sini 2 kali digunakan dalam ayat yang ke-19 dan 21. Kata ikutlah aku di sini berbeda dengan kata ikutlah aku di Matius pasal 4. Kata ikutlah aku di sini menggunakan kata akoluteo dalam arti begini Bapak Ibu. Mana komitmenmu? Tuhan Yesus mempertanyakan komitmen Petrus. Coba kita lihat Matius pasal 4 ayat 19 dan 20. Pasal 19 Matius 4 ayat 19 dan 20. Ada 2 kata ikutlah aku yang berbeda di situ. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Kata mari ikutlah aku di sini menggunakan kata deuto oposu mu. Artinya begini, mari ikutlah aku, kamu kujadikan murid, belajarlah, ikutin cara aku melayani. Tapi ayat 20, kita lihat ayat 20. Ayat 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Kata mengikuti sama dengan yang digunakan di dalam Injil Yohanes. Akuluteu. Artinya begini, siapa yang memaksa murid-murid waktu itu mengikuti Yesus? Enggak ada. Yesus hanya mengajak, kalau kamu mau jadi murid saya, mari ikut aku. Belajar, lihat, amati, lakukan apa yang kulakukan. Lalu dengan kerelaan hati murid-murid mengikuti. Yesus tidak memaksa. Artinya begini, dari awal memang dengan kerelaannya mereka sendiri, termasuk Petrus, dengan niat hatinya dia berkomitmen untuk menjadi murid Yesus. Namun dalam perjalanan pengiringan mereka dengan Yesus, yang tadi itu, ketika Yesus ditangkap, Petrus menyangkal Yesus, murid-murid yang lain meninggalkannya. Dan waktu Yesus bangkit, mereka ragu. Pertanyaan besar dari Tuhan Yesus adalah, mana komitmen? Jadi waktu Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sebenarnya Yesus sedang berkata, masih komitmen enggak? Masih komitmen enggak? Wah, kalau kita baca apa yang dikatakan oleh Petrus gitu ya, Bapak Ibu. Petrus bilang, biar mereka semua masuk penjara gitu ya. Aku tidak takut. Biar mereka meninggalkan, aku siap menderita. Sekarang Yesus minta, benar, kau siap menderita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ternyata menjadi seorang rekan kerja Tuhan itu butuh komitmen. Amin. Tidak ada orang yang dipercayakan oleh seseorang yang punya proyek yang besar, kalau seseorang yang mau dipercayakan itu tidak komit. Tidak menunjukkan sifat yang komit atau tidak komitmen dengan tugas yang dipercayakan. Seakan-akan Tuhan Yesus berkata, kalau betul kamu komitmen, selesaikan tugasmu. Apa tugasnya? Gembalakan domba-dombaku. Yang kedua, beri makan domba-dombaku. Ada tugas proyeksi Tuhan yang belum selesai dikerjakan oleh Petrus dan teman-temannya. Sehingga Yesus bertanya kepada Petrus untuk mewakili teman-teman yang lain. Apakah engkau mengasihi aku? Kata mengasihi di sini, saya lebih sederhana menerjemahkannya. Memang itu yang paling dekat, loyalitas. Kalau saya
mengasihi istri saya setia dong. Kan berbicara tentang kesetiaan itu Bapak Ibu. Loyalitas kita kepada pasangan hidup kita. Atau loyalitas pasangan hidup kita kepada kita. Kau mengasihi saya, mana loyalitasmu? Jadi memang kata mengasihi dari teks PL sampai PB, dari Ibrani sampai dari bahasa Yunani, bahasa yang paling sederhana adalah berbicara tentang loyalitas. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu gitu ya. Dalam Ulangan dan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Itu berbicara loyalitas seseorang dalam pengiringannya. Apapun yang terjadi, Yesus akan berkata, kamu sudah bebas. Yesus melindungi mereka atau Allah Bapa melindungi mereka dari kekejaman Romawi sehingga mereka terluputkan. Dan Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup ini adalah proyeksi Tuhan. Dan kita semua ini menjadi rekan kerja Tuhan dalam proyek Allah yang besar. Maka Tuhan mempertanyakan kepada kita mengenai loyalitas kita. Amin. Kedua, komitmen kita. Loyalitas dan komitmen itu tidak bisa ditawar. Loyalitas dan komitmen itu akan diperhadapkan dengan berbagai macam masalah dalam pengiringan kita dengan Tuhan Yesus. Mari kita baca lagi ayat tadi itu. Ketika Petrus menjawab dalam ayat yang ke-17, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata kepadanya untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kata engkau tahu, Bapak Ibu di sini sebenarnya bermakna, Tuhan, engkaulah yang mengizinkan aku hidup. Gitu. Siapa aku dulu, kau tahu semuanya. Tidak ada yang tersembunyi. Seluruh, tidak ada yang tersembunyi. Kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kau tahu juga bahwa aku ini loyal terhadap engkau. Tetapi secara manusiawi, kondisi keadaan bisa membuat seseorang tidak setia, tidak loyal, tidak komit. Dalam bulan ini berapa kali kita absen di gereja? Dalam bulan ini berapa kali kita absen di KUL misalnya? Dalam bulan ini berapa kali kita absen tidak mendoakan teman-teman kita yang sakit misalnya? Dalam bulan ini berapa absen kita tidak melayani misalnya? Itu menjadi pertanyaan praktis buat kita. Di mana loyalitas kita? Di mana komitmen kita sebagai umat Tuhan? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Rupanya begini, kalau kita lihat dalam pelayanan Tuhan Yesus, seakan-akan Yesus itu berfokus gitu ya, terlalu berfokus pada pelayanan rohani. Begini Bapak Ibu, bagi Tuhan Yesus, urusan politik, ekonomi, segala macam itu sudah ada yang ngurus gitu. Amin. Udah ada bagiannya. Yesus tidak persoalkan itu. Dan Yesus tidak mau ngurus yang itu. Yang Yesus fokus itu adalah bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan. Urusan politik itu urusannya kerajaan Romawi biasanya. Urusan kebudayaan dan segala macam itu urusan mereka lah. Sehingga kalau kita lihat,
waktu Petrus mencoba gitu ya, mempersoalkan Yohanes. Kan murid yang paling dikasihi Yesus di sini adalah Yohanes. Tapi saya mau jelaskan dulu Bapak Ibu. Kata yang paling dikasihi sini adalah bukan berarti murid yang paling eksklusif, bukan. Ini gaya Yohanes menulis, suka-sukanya Yohanes lah. Dia sendiri yang mengatakan bukan Tuhan Yesus kan? Dan juga bukan murid-murid yang lain. Suka-suka Yohanes kan dia yang nulis ini. Jadi Yohanes berkata murid yang paling dikasihi Yesus. Yang pertama, karena dia memang murid yang termuda. Yang kedua, yang lebih dekat dengan Yesus. Yang ketiga, yang paling lama bersama dengan Tuhan Yesus. Gitu. Waktu itu. Jadi Yohanes merasa, saya yang paling dekat. Ini kalau misalnya Petrus masih hidup ya. Lalu baca ini pasti Petrus marah nih. Enak aja kau paling dikasihi Yesus gitu ya. Bukan. Ini tidak menunjukkan eksklusif daripada Yohanes. Tetapi dia merasa, akulah yang paling dikasihi Tuhan. Akulah yang paling disayang oleh Tuhan. Murid-murid yang lain bukan berarti tidak disayang Tuhan. Ini kan subjektivitasnya Yohanes begitu Bapak Ibu. Lalu Petrus bertanya, bagaimana dengan dia? Yesus jawab begini sama Petrus. Itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah apa tadi? Gembalakan domba-dombaku. Urusanmu adalah beri makan domba-domba. Mau dia hidup sampai selama-lamanya sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Bapak Ibu, terkadang kita dalam pengiringan kita dengan Tuhan Yesus, kita tidak komit, kita tidak loyal karena kita apa? Fokus, kita tidak melihat apa yang menjadi tugas utama kita dalam hidup ini. Kita memikirkan urusan yang lain. Skala prioritas kita tidak ada. Yesus berkata kepada Petrus, mari ikutlah aku. Jangan kau urus masalahnya siapa? Yohanes, itu urusan saya. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, mari ikutlah aku. Ikutlah aku. Bagianmu selesaikan. Biarkan itu bagiannya Yohanes. Saya kalau lihat peta politik atau juga situasi dunia ini ya. Kemarin saya baca apakah itu hoax atau apa. Saya sering mengikuti berita-berita tentang Bill Gates terkait dengan COVID ini. Mudah-mudahan saya salah, ini lagi ini ya. Ada satu berita yang saya baca, mungkin menakutkan juga. Dia katakan bahwa, bukan dia yang katakan, analisis gitu, mengatakan begini. Kita yang sudah divaksin, gitu ya, apakah dari anak-anak sampai orang tua, ya kita harus tetap jaga kesehatan kita. Karena kita tidak tahu di dalam vaksin itu, apakah ada unsur lain kira-kira begitu. Yang memperpendek usia kita. Kira-kira begitu. Saya mulai hitung usia saya gitu ya. Kan diperkirakan 2 tahun ke depan apa yang terjadi dengan kita yang sudah divaksin kita tidak tahu. Gitu. Wah saya bilang ini kalau begini digawat ini. Mikirin anak masih kecil. Gitu ya. Pekerjaan ini belum selesai, ini belum selesai. Itu secara manusia Bapak Ibu. Karena masih banyak hal yang kita programkan dalam hidup ini. 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan dan seterusnya. Begitu ya. Tetapi suatu saat Tuhan ingatkan saya. Begini. Emang umurmu berapa lama lagi John? Emang kau yang tahu situasi ini dari mana ke mana berakhirnya? Gak tahu. Gak tahu. Lalu saya diingatkan Tuhan. Emang skala prioritasmu dalam hidup ini apa? Itu saudara. Saya diingatkan Tuhan. Selagi ada kesempatan, apa yang menjadi skala prioritas sebagai
rekan kerjanya Tuhan dalam hidup ini. Kita sebagai jemaat Tuhan, semua kita ada dalam proyeksi Tuhan. Apa yang menjadi skala prioritas kita dalam pengiringan kita dengan Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus. Dan hari ini juga menjadi pertanyaan pada kita. Oh, hari ini kita berlomba-lomba untuk mencari dan segala macam. Gitu ya. Dan kita merasa senang karena COVID mulai menurun. Program-program yang tertunda di masa lalu, 2 tahun lalu mungkin kita sekarang dengan giatnya. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan lupa bahwa kita ada dalam proyeksi Tuhan. Amin. Skala prioritas pengiringan kita dengan Tuhan itu apa? Petrus mencoba pergi meninggalkan apa yang harus dia lakukan. Dia ngajak teman-temannya, aku mau pergi memancing gitu ya. Dia meninggalkan yang ini. Yang sejak semula Tuhan sudah didik mereka 3,5 tahun lamanya. Memuridkan mereka. Petrus berupaya melupakan semua memori itu. Dan Petrus berusaha melupakan apa yang menjadi skala prioritasnya. Dan dia menjadi pemimpin dari antara murid-murid. Ayo kita kembali ke pekerjaan kita. Tapi Yesus ingatkan mereka, skala prioritas kamu Petrus bukan ke sana. Apakah engkau lebih mengasihi aku daripada yang lain ini? Mereka yang lain ini gitu ya. Itu masalah pekerjaan, masalah kebutuhan rumah tangga. Ngapain dia pergi kembali mancing? Dia ingat masalah ekonomi dan segala macam. Masalah yang lain. Bukan berarti tidak perlu, tapi berbicara masalah skala prioritas. Yang itu bukan berarti tidak perlu. Semua kita perlukan selama kita di dalam dunia ini. Kita butuh pakaian, butuh makan, butuh apa segala macam. Tetapi apa yang menjadi skala prioritas kita dalam pengiringan kita dengan Kristus, itu persoalannya. Itulah yang yang Tuhan Yesus sedang tanyakan kepada Petrus hari ini pada waktu itu. Bapak Ibu, saya hanya mau mengingatkan kepada kita. Kalau kita terlepas, kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup hari ini. Pertanyaan yang sama juga berlaku kepada kita. Amin. Tuhan Yesus akan bertanya, John, apakah engkau mengasihi aku? Abraham, apakah engkau mengasihi aku? Tuti, apakah engkau mengasihi aku? Kalau ya, Yesus bilang, mari ikutlah aku. Tunjukkan komitmenmu. Amin. Kita tahu bersama bagaimana Petrus sejak saat itu, dia tunjukkan loyalitasnya. Dia tunjukkan komitmennya kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul, buah dari komitmen dan loyalitas Petrus, kita melihat Tuhan Yesus pakai dia luar biasa. Amin. Mulai dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Dia menyembuhkan orang sakit lumpuh di depan bait Allah. Kemudian Alkitab berkata bayangannya menyembuhkan banyak orang. Dia keluar masuk penjara. Tapi itu semua dia lakukan karena dia mau menunjukkan loyalitasnya kepada Tuhan Yesus. Dan menurut catatan sejarah, Petrus mengakhiri hidupnya sebagai martir. Disalibkan terbalik. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tugas kita belum selesai. Amin. Ibarat kita ada dalam sebuah proyek. Pengerjaan proyek besar. Kita sedang dalam perjalanan penyelesaian itu. Setiap hari Tuhan akan tanya kepada kita.
John, apakah engkau mengasihi aku? Setiap hari loyalitas dan komitmen kita akan dipertanyakan. Setiap hari. Karena itu yang menjadi skala prioritas kita dalam hidup ini. Saya membaca satu cerita yang luar biasa mengenai seorang Kristen di India. Bapak Ibu pernah masih ingat lagu Mengikuti Yesus Keputusanku? Coba mana pemain musik? Mengikuti Yesus Keputusanku. No turning back, no turning back. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Coba ada enggak itu lagunya? Saya coba-coba cari. Ini kan berbicara tentang loyalitas dan komitmen seorang pengikut Kristus. Rupanya syair lagu itu Bapak Ibu muncul dari sebuah penggalan kata atau kalimat seorang Nokseng, seorang Kristen di India, di daerah Assam. Saya baca ceritanya ya Bapak Ibu ya. Ini kan berbicara tentang loyalitas dan komitmen pengiringan kepada Kristus. Sambil jalankan lagu itu, musiknya. Saya ini ya. Saya baca aja. Saya sengaja pakai laptop karena cerita ini yang saya pentingkan. Biar Bapak Ibu kita semua dikuatkan. Judul lagu Keputusan Mengikuti Yesus. I have decided to follow Jesus. Ini sebenarnya merupakan sebuah lagu yang diaransemen ulang oleh seorang penyair. Nanti saya akan bacakan. Dia mengambil satu penggalan kata atau kalimat terakhir. Kuta ingkar, kuta ingkar. Ceritanya seperti ini Bapak Ibu. Ada seorang laki-laki yang bernama Nokseng di daerah Assam, desa Assam di bagian timur India. Pada tahun 1800-an terjadi kebangkitan rohani di Eropa. Lalu diutuslah para misionaris ke India. Salah satu tempat yang didatangi oleh mereka adalah desa Assam. Di India itu, Bapak Ibu, ada satu keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus. Keluarga ini, nama kepala keluarganya adalah Nokseng. Punya anak 2 dan istri gitu ya. Pada saat itu India memang sangat primitif dan masih mempraktekkan yang namanya kanibalitas. Suka makan manusia gitu ya. Dan tradisi mereka setiap manusia yang mereka makan kepalanya itu digantung, tengkoraknya itu digantung. Dan belum pernah ada orang yang masuk ke sana yang selamat. Dan juga yang bisa merubah situasi itu. Suatu saat ketika para misionaris dari Inggris masuk ke sana, terjadilah pertobatan satu keluarga ini. Nokseng bersama istrinya percaya Yesus dan anak-anaknya juga percaya kepada Yesus. Berjalannya waktu, ketua adat di daerah itu, di desa itu, tidak senang kalau keluarga Nokseng ini percaya kepada Yesus. Lalu dia mengumpulkan masyarakat untuk membunuh satu keluarga ini. Tetapi caranya sangat tragis. Satu keluarga dikumpulkan di depan masa, lalu ditanya, mau tinggalkan Yesus atau selamat? Mau tinggalkan Yesus atau selamat? Apa jawab Nokseng? I have decided to follow Jesus. Saya tetap ambil keputusan mengikuti Yesus. Istrinya langsung ditombak
Jadi istrinya dulu yang dibunuh. Setelah istrinya dibunuh, ditanya lagi sama kepala adat, ketua adat. Mau menyangkal Yesus atau 2 anakmu mati? Dia bilang begini, no turning back. Aku telah memutuskan percaya Yesus. Aku tidak akan ingkar. Dua anaknya mati. Yang terakhir, karena Nokseng sudah melihat istri dan anak-anaknya mati, si ketua adat tanya lagi, mau menyangkal Yesus atau seperti mereka? Bapak Ibu, saat itu di tengah-tengah kerumunan orang banyak, Nokseng bilang begini, tetap ku ikut walaupun sendiri. Aku tidak akan menoleh ke belakang. Tetap ku ikut walaupun sendiri. Aku tidak akan menoleh ke belakang. No turning back. No turning back. Rupanya pernyataan itu akhirnya kepala adat bilang bakar. Saat itu juga Nokseng dan semua rumahnya dibakar. Lalu ketua adat berpikir tidak ada lagi Kristen di daerah asap itu. Namun beberapa tahun kemudian rupanya si ketua adat ini penasaran. Kenapa si Nokseng berani mati hanya gara-gara Yesus yang diceritakan 2000 tahun yang lalu itu? Gitu ya. Penasaran dia. Suatu saat ketua adat itu dijamah oleh Roh Kudus. Lalu dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan menurut cerita singkatnya, satu daerah desa Asam semua jadi Kristen. Sampai detik ini, daerah itulah di India yang 90% Kristen. Berkat kemartiran Nokseng dan anak-anak dan istrinya. Ketika Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yesus sedang bertanya, mana loyalitas dan komitmen? Ikutlah aku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya lagu itu menjadi tenar. Ketika seorang komposer atau penyair lagu gitu ya, yang bernama apa saya lupa nih di sini nih. Ya. Sebelum lagu ini dirubah, rupanya penginjil terkenal yaitu Sadhu Sundar Singh menyanyikan lagu ini dalam pelayanannya. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lalu lagu itu menjadi tenar, di arrangement ulang oleh William Jensen Reynolds pada tahun 1959. Dan sejak saat itu lagu itu mendunia. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini menyadarkan kita. Pertanyaan yang sama yang diajukan kepada Petrus juga diajukan kepada kita. Apakah engkau mengasihi aku? Kalau ya, tunjukkan loyalitas, tunjukkan komitmen. Amin. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan lagu ini. Mengikut Yesus, keputusanku.
tak ingkar. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak Ibu, apapun keadaan kita hari ini, masalah-masalah yang sedang kita hadapi, itu hanya kerikil-kerikil kecil dalam hidup kita. Di dalamnya kita bersama-sama dengan Tuhan. Lewat masalah-masalah hidup itu, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tetapi tidak berarti masalah itu harus menghambat tugas utama kita menjadi rekan kerja Tuhan dalam hidup ini. Itu yang menjadi skala prioritas kita. Sampai kita mengakhiri hidup ini. Tuhan tahu kita punya persoalan ekonomi, Tuhan tahu kita punya persoalan sakit penyakit. Tuhan tahu kita punya persoalan masalah keluarga dan sebagainya. Tetapi jangan berhenti untuk tidak mengikuti Yesus. Jangan berhenti untuk tidak melayani Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, selesaikan, kerjakan itu sampai selesai. Sebagai bentuk kita mengikut Tuhan, kita menunjukkan komitmen dan loyalitas kita kepada Tuhan Yesus. Berapapun usia kita hari ini, biarlah kita sama seperti Petrus. Ketika dia berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Dia tunjukkan itu lewat pelayanannya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita ganti pujian kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya, haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Baik Bapak Ibu Saudara, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta John. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, Pak. Kita masuk dalam sesi menabur untuk persembahan. Pada Bapak Ibu Saudara bisa masukkan ke dalam amplop yang sudah disediakan di kursi masing-masing. Ada 2 amplop, persepuluhan dan juga diakonia. Nah, nanti setelah doa bisa dimasukkan ke dalam box persembahan yang ada di depan. Bisa maju satu persatu dari row sebelah kiri dan row sebelah kanan. Oke, sebelumnya mari kita angkat persembahan kita untuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan kekuatan yang Kau berikan pada kami, Tuhan. Biarkan kami yang memberikan persembahan ini penuh dengan sukacita dan kami boleh rasakan damai sejahtera yang terus meliputi kami, Tuhan. Persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini, Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kau berkati kami berlipat-lipat ganda dan berikan kami terus damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, silakan maju ke depan. Ya, untuk pengumuman yang pertama, saya ingin menyampaikan untuk aplikasi gereja GBI Pejaten Upper Room. Saya menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk mendownload, karena di dalamnya di aplikasi gereja ini bisa Bapak Ibu Saudara bisa melihat informasi gereja, acara dan kegiatan gereja, rumah doa, dan juga renungan firman Tuhan yang bisa dibaca di setiap harinya. Dan kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung dalam KUL. Informasi KUL juga lengkap ada di dalam aplikasi. Jadi yang ingin mengikuti bisa menghubungi setiap KUL yang ada. Setiap gembala KUL-nya nanti bisa langsung koordinasi ke setiap gembala KUL. Yang kedua, saya ingin menyampaikan mengenai program HMC, Healing Movement Camp, yang akan diadakan pada tanggal 17 Agustus. Bapak Ibu Saudara yang menginginkan ikut dalam HMC untuk masuk dalam pemulihan, pelepasan, dan pengalaman rohani yang baru, dapat bergabung dalam HMC. Jika berminat dapat menghubungi pengerja yang ada di belakang. Baik, itu aja pengumuman untuk hari ini. Mari kita tutup. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita tutup ibadah pada hari ini dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pada hari ini Kau berikan kami kekuatan, berkat-Mu yang begitu sempurna boleh kami rasakan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sangat diberkati, dan biarkan firman ini boleh menjadi rema buat kehidupan kami. Tuhan, kami boleh belajar, kami boleh mengerti
Tuhan menjadi prioritas kami, seperti Petrus, Yohanes, dan murid-murid lainnya yang punya komitmen dan loyalitas melayani-Mu Tuhan. Karena kita masuk dalam proyeksi Tuhan, urusan-urusan di dunia ini penting, tapi pekerjaan Tuhan adalah skala prioritas kami yang utama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Pendeta John Tuhan. Kau berkati beliau. Tuhan, Kau berkati pelayanannya. Melalui pelayanan akan semakin banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan juga kesehatan yang sempurna untuk beliau Tuhan. Untuk istrinya, untuk keluarganya Tuhan, Kau berkati. Berikan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pokok-pokok doa Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami yang telah Kau sembuhkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pulih sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Bapak Ronald Edi Situmorang, suami Ibu Bri kita Tuhan. Kau pulihkan, Kau berikan kesembuhan Tuhan. Untuk Bu Tio Marpaung, untuk dalam pemulihan kesehatannya, Kau berikan pemulihan yang sempurna Tuhan. Untuk Bu Tio Hernita dan Bapak Bilso Marpaung yang sakit stroke, Kau berikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna. Anak Julio Evansyah yang sedang kemoterapi karena kanker getah bening Tuhan, Kau berikan kesembuhan, pemulihan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang akan memulai tahun ajaran baru, masuk sekolah di kelas yang baru Tuhan. Berikan semangat dan kekuatan yang baru. Untuk Joseph Siaan dan juga Bella, berikan kekuatan, hikmat, jalan yang terbuka untuk menyelesaikan skripsinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang bergumul untuk teman hidup, buah hati, untuk mencari pekerjaan dan usaha, kesehatan yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah selesai Tuhan. Tiba saatnya kami akan menerima berkat yang terbaik yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari kita sempurnakan ibadah kita dengan berkat yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Allah yang adalah sumber berkat. Angkat kedua tangan dengan iman percaya. Allah yang tidak pernah memalingkan wajahnya darimu. Bapa yang senantiasa menyinari engkau dengan wajahnya. Sehingga kasih karunia, damai sejahtera, sukacita engkau terima berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah. Sempurna di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan, pertolongan, penghiburan, bahkan kuasa dan pengurapan Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua anak-anak Tuhan yang diberkati dan terus akan menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Mari katakan bersama-sama, amin. Amin. Selamat hari Minggu, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya. Tuhan Yesus